Ya kita langsung mulai aja sih ya Baik. Pak ya. Oke. Kita kan dari tugas kuliah nih Pak, jadi kita mau wawancara tentang mengenai struktur dan fungsi politik. Nah menurut Bapak itu apa sih Pak fungsi politiknya dulu ya? Menurut Bapak politik itu apa? Politik itu secara umum kan upaya mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk sesuai dengan keinginan kita. Ada upaya pengaruhnya itu namanya politik. Ya. Upaya mempengaruhi di situ untuk mengikuti keinginan kita. Secara umum gitulah gambarnya. Iya, jadi mempengaruhi sekitar masyarakat juga. Ya. Kayak gitu. Terus kan, jadi kayak kan di sini kan KPUD ya Pak, Komisi Pemilihan Umum Daerah Depok. Ya. Jadi wilayah mana aja sih Pak buat sekitaran Depok yang ini? berhubungan dengan politik di KPU ya. Jadi KPU itu kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya untuk menyelenggarakan suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan dari mulai kepala daerah dan legislatif, anggota DPRD dan DPD. Nah di sini kita berperan sebagai penyelenggara dan pemerintah mulai membentuk KPU itu kan mulai tahun 2003. Oh di sini tahun 2003. Secara umum KPU Secara se-Indonesia itu yang namanya KPU itu dibentuk 2003. Sebelumnya kan namanya lembaga pemilihan umum gitu. Jadi statusnya masih badan ad hoc di bawah Kemendagri kan. Jadi nggak ada lembaga yang permanen seperti KPU sekarang. Jadi sejarahnya dibentuk itu karena aturan kepemiluannya setelah didesain sedemikian rupa sebagaimana yang telah kita ketahui lah pemilu sekarang kan konsepnya seperti ini. Jadi pemerintah melalui undang-undang kan perlu membentuk yang namanya lembaga pemilihan umum yang dibentuk secara permanen. Nah, dibuatlah KPU. Ya tugasnya kalau di bidang politik ya memang kita memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dari mulai wali kota, kalau kita kan tingkat kota ya, wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Jadi kalau kayak presiden gitu juga masuk ya? Ya presiden dan wakil presiden kita tetap menyediakan cuman hierarkinya kita di bawah KPU RI. Jadi pencalonannya untuk presiden jadi ke KPU RI, ke KPU pusat. Jadi kalau bedanya itulah hierarkinya cuma vertikal dan garis koordinasinya aja. Jadi kita hanya membantu di pemutakhiran data pemilihnya. Ya, jadi membantu yang harus disiapkan di tingkat kotanya aja. Sampai tingkat kota. Ya terusnya kan kayak masalah di sini kan politik ya Pak. Kayak ada yang pemilihan umum, gimana sih kalau misalnya kayak kertas suaranya itu misalnya ada yang rusak atau ada yang cacat, itu tanggapan Bapak itu gimana? Nah, jadi untuk kertas suara pemilu ya, jadi surat suara itu kita pesan ya sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2%. Jadi buat cadangan gitu. Jadi setelah DPT-nya ditetapkan baru bisa dilalangkan berapa jumlah surat suara yang harus tetap. Dan untuk misalnya di TPS ada yang salah coblos gitu ya, bukan hanya rusak gitu. Kalau rusak memang harus diganti ya. Kita secara ternyata yang tadinya mau milih nomor 4 kita hanya tadinya mau milih nomor mau diganti nomor 3 itu bisa. Dan itu dicadangkan di yang 2%. Jadi udah diatur seperti itu. Jadi memang dilebihkan 2% suara cadangan. Iya, terusnya kalau misalnya kayak gini Pak, ada misalnya kayak masyarakat nih kayak udah lanjut usia atau gimana, atau masih yang udah sebenarnya udah pantas buat memilih di atas 17 tahun tapi dia sendiri itu nggak memilih. Nah itu apa Bapak tanggapannya gimana? Apa ada sanksinya atau ada apanya gitu?
Maksudnya yang golput ya? Iya, yang golput lah istilahnya. Istilahnya golput kan di Indonesia Iya. ya. Ya memang kalau di Indonesia kan kalau sanksi memang tidak diatur kan. Oh, tidak ada. Tidak diatur ya, beda dengan katanya di Australia gitu, yang nggak menggunakan hak pilihnya ada sanksinya gitu. Nah, untuk di Indonesia kan tidak diatur, makanya tidak heran lah gitu partisipasi pemilih memang rata-rata nggak nyampe 60% lah pemilihan wali kota. Jadi hampir setengahnya kita dan memang ini tugas berat bukan cuma KPU mungkin ya. Jadi semua stakeholder ya, perlu apa namanya brainstorm itu apa ya, mensosialisasikan dengan cara yang benar lah gitu ya kepada masyarakat. untuk Itu sebelum pemilihan terjadi ya? Iya, jadi tahapan pemilihan itu kan biasanya 1 tahun. Jadi ada pra dan ada tahapan pemilihan. Tahapan pemilihan kan hari hanya. Iya. Dan sebelum hari hanya kita sudah disusun jadwal untuk kegiatan sosialisasi biasanya kayak gitu. Kita tahu kan rakyat Depok banyak nih Pak. Terusnya gimana sih kalau misalnya peranannya rakyat Depok sebagai apa ya, kayak istilahnya tuh memajukan pemilihannya itu? Ya memang kota Depok itu apa ya, secara secara apa namanya, jumlah penduduk ya padatnya cukup padat. Jumlah pemilihnya itu terakhir kita pilkada kemarin hampir 1.250.000. Nah, dari total jumlah penduduk 1.700.000. Cuman di sini kita banyak persoalan, jadi kota Depok itu kayak kota mati istilahnya gitu loh. Kenapa itu Pak? Jadi kota Depok itu hanya buat aktivitas tidur saja gitu, hanya pada saat malam saja gitu. Rata-rata kan berangkat subuh pulang malam kan. Nah, kebanyakan kayak gitu. Apalagi kalau hari H pemilihan itu hari Rabu misalnya kayak kemarin ya. Itu yang menyulitkan kita tuh. Tapi bukannya gini Pak, biasanya kayak itu nggak libur ya? Awalnya, tapi meskipun ya ini kan persoalan kan, meskipun diliburkan, belum tentu kan yang pekerja-pekerja informal apa namanya memilih dengan pekerjaannya yang jauh gitu di mana gitu. Makanya nanti mungkin arahnya kan pemilihan pilkada serentak itu kan nanti serentak se Indonesia ya. Iya. Nah, kalau serentak se Indonesia, jadi kita misalnya mau kerja di Jakarta, mau apa, apalagi dengan IKTP ya, hanya akses IKTP, nanti mesinnya muncul, mungkin kan dengan e-voting segala macam lah gitu ya. Kita bisa memilih di mana saja. Harapannya sih saya seperti itu. Iya, jadi nggak ada persoalan. Oh kita kerja di mana gitu, kita kerja di Papua gitu. Terus saya terdaftar di Depok misalnya. Iya kan sekarang banyak nih Pak ya. Kayak saya sendiri sebenarnya saya KTP Jakarta, tapi saya tinggalnya di Bogor. Nah, kayak gitu kan, itu kadang-kadang menyulitkan kita lah sebagai penyelenggara ya. Di sana tidak dicoret, jangan kan? Oh memang KTP-nya masih KTP Jakarta, tapi orangnya tidak ada kan? Di Bogornya mau kita daftar tidak bisa kan? Karena KTP-nya KTP Jakarta gitu yang di Bogornya. Artinya dia tidak terdaftar sebagai pemilih misalkan kan? Gitu biasanya. Itu persoalan-persoalan di pemungutan ini memang rumit lah kalau misalnya sistem pemilihannya masih kayak gini gitu, pakai surat suara manual dan KTP belum di IKTP-nya belum diregister secara elektronik lah gitu. Jadi kalau pemilih, maksudnya IKTP kan harusnya di scan dulu kan, oh iya memang terregistrasi IKTP-nya gitu, silakan milih. Jadi kita nggak usah siapa aja harusnya kan bisa. Kalau sekarang kan belum seperti itu. Mungkin tahun depan lah sudah maksimal IKTP-nya. Iya. Terus kayak sekarang nih Pak kan lagi masalah ini ya, kayak KPU pemilihan di Jakarta itu ya, yang insya Allah kan nanti bulan April ya, putaran kedua bulan April ya. Ya itu menurut Bapak itu tanggapannya gimana sih buat Jakarta sendiri gitu? Kan apalagi kita jadi kayak gimana ya, kayak rasisnya tuh ke arah mendominasi kayak mata agama atau gimana, sebenarnya tuh ngaruh nggak sih buat pemerintahan sendiri? Ya memang
di pilkada DKI ini ya, isu SARA itu memang sudah sangat terbuka sekali ya, udah apa namanya, yang satu sisi dipakai apa nyerang salah satu pasangan calon, di satu sisi memang dia warga negara Indonesia kan, siapapun boleh menyalon gitu ya. Kalau kita sih dengan kebinekaragaman ini ya memang siapapun boleh nyalon gitu kan, tapi caranya harus lebih dewasa lah intinya ya. Jadi ya memang kita tuh Indonesia tuh masih demokrasinya itu belum semaju di negara-negara demokrasi yang modern ya, kayak di Eropa, di Amerika ya, yang kampanyenya itu kampanye cerdas lah, bukan kampanye yang apa namanya black campaign istilahnya gitu ya. Jadi SARA di situ kan ada unsur yang nggak etis lah gitu. Yang penting kayak kebijakannya nanti setelah dia terpilih gitu ya. Jadi bukan adu program yang kalau di Amerika itu ya si Donald itu ya konvensi kan, jadi masyarakat kampanyenya itu enak gitu. Jadi memang visi misi yang ditampilkan gitu, bukan menyerang karena agamanya, sukunya, misalnya gitu. Di sini tuh Indonesia memang belum arahnya belum semaju demokrasi di negara-negara maju. Tapi memang prosesnya sih ke arah situ udah planning, mungkin ya apa ya, kan bukan cuma tatanan penyelenggaranya yang harus dicuci otaknya itu kan, jadi masyarakatnya juga harus dikasih tahu gitunya, gitu, disosialisasikan. Gitu. Cuma ya namanya mungkin pemikiran masyarakat kan beda-beda buat masalah ini sananya itu. Ya memang jadi gimana ya, pilkada DKI ini belum kasus terdakwanya kan yang dipersoalkan kan, memang banyak masalah lah ya. Tapi kalau saya sih hanya berharap saja, karena memang kita KPU Depok di luar penyelenggara kan, jadi pajaknya itu hanya KPU kabupaten kota se DKI dan gubernur ya. Jadi memang kita hanya berharap saja kalau gitu, semoga ya pilkadanya lancar ya gitulah, jadi semakin dewasa ya, jangan cuma pasangan calonnya nih. Kayaknya sih pasangan calon sih sudah arahnya ke situ ya, persoalan visi misinya, tapi masyarakatnya ini yang yang fanatiknya itu yang di kalangan bawahnya, di grassrootsnya gitu ya. Itu memang itu proses lah, mungkin kita baru yang namanya belajar demokrasi ya gitu. Ya apalagi kan kayak misalnya aku sendiri ngelihat kayak mahasiswa kan ada yang mungkin ada yang peduli, ada yang enggak. Jadi buat generasi selanjutnya itu menurut Bapak sarannya gimana buat kayak mahasiswa lah? Ya baik untuk pemilih pemula lah ya, untuk mengajak untuk dapat berpartisipasi di pemilihan. Kalau saya sih pola pikirnya sih, kalau berpikirnya simpel aja sebenarnya. Kadang-kadang ya kalau saya mengalami juga, nggak ada yang kenal kan gitu ya. Buat apa sih milih gitu? Toh kehidupan kita gini-gini aja kan. Nah, gitu. Tapi kalau ditulis lebih dalam lagi gitu loh, kalau ada rasa tanggung jawabnya di situ gitu, kita khawatir di antara misalkan yang paling jelek pasti ada yang bagus lah intinya kan, ada yang baik lah di situ kan. Jangan sampai yang jelek itu jadi istilahnya gitu kan. Makanya kita harus dapat berpartisipasi, kita harus tahu profilnya pasangan calon, visi misinya gitu ya, latar belakangnya kayak gimana, kayak gitulah caranya. Jadi kalau memang nggak mau tahu, udah apatis banget ya, memang susah kalau pikiran kayak gitu. Tapi kalau kita, lo kok pendidikan kita kok mahal ya, katanya gratis ya, nah terus transport itu kok makin macet aja, nah itu salah siapa yang milih kan sebenarnya kan. Nah kenapa kamu nggak milih kan waktu itu? Harusnya dari kitanya sendiri harusnya mulai berpikir realistis lah terhadap kenyataan di lapangan. Banyak problematik yang belum bisa
diselesaikan oleh para pemangku kepentingan gitu, para pemilik kebijakan gitu. Sebenarnya bisa loh kalau ini, anggarannya ada loh. Karena tidak ada kontrak politik misalnya dengan para pemilih gitu, karena paling mahasiswa yang sebenarnya bisa lebih intelek lah ya, bisa negosiasi segala macam kan dengan pasangan calon, misalkan ngasih ide buat pasangan calon kayak gini. Nanti, oh iya saya kalau terpilih saya mau misalkan gitu. Iya. Biasanya seperti itu kan. Itu kan gunanya kampanye kan gitu kan. Mungkin pemilihan presiden nih Kak, kan nanti kita beberapa tahun lagi kan ada penggantian presiden. Ya, nanti 2019. Ya kan ya sebentar lagi lah, pasti persiapannya panjang. Kayak di wilayah terpencil itu sendiri kan sebenarnya banyak ya, kayak yang pelosok-pelosok gitu, tapi mereka sendiri mungkin udah ada yang dapat tapi udah ada yang belum buat memilih. Nah itu mempengaruhi nggak sih Pak? Oh iya, memang di beberapa daerah kan sering tahapannya tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Karena memang wilayah geografis di Indonesia, ada yang harus nyebrang berapa pulau, kan kotak suaranya harus diangkut helikopter. Kan kalau pemilihan presiden jarang yang pemungutan suaranya itu mulus, kan tanggal 9 April atau 9 Juli misalnya. Serentak 9 Juli, jadi kadang-kadang ada yang tanggal 10-nya gitu, tanggal 11-nya baru bisa dilaksanakan di daerah itu. Ya memang begitu fenomenanya. Alamnya memang masih gimana ya, suku-suku terasing yang di dalam gitu ya, susah banyak.